I'ma need a second. Woo! All this liquor got me second guessing. Yeah, yeah. Now we 5 shots deep. Now we 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri Utami. Di sini saya akan membahas tentang teknik penggunaan media pembelajaran. Ada 4 teknik media yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama ada penggunaan media berdasarkan tempat. Pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dan guru dengan menggunakan sumber belajar, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam artian, media pembelajaran yang digunakan selalu identik dengan situasi pembelajaran yang sedang berlangsung, misalnya e-learning, pembelajaran individual dengan CD interaktif, dan video interaktif. Ada 2 teknik penggunaan media pembelajaran berdasarkan tempat penggunaannya, yaitu yang pertama ada penggunaan media di dalam kelas. Pada teknik ini, media dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Yang kedua ada penggunaan media di luar kelas. Dalam hal ini, media tidak secara langsung dikendalikan oleh guru, namun digunakan oleh siswa sendiri tanpa adanya instruksi guru atau melalui pengontrolan oleh orang tua siswa. Yang kedua ada penggunaan media secara terprogram. Penggunaan media secara terprogram adalah bahwa media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Ada 2 contoh juga di dalam media ini, yaitu yang pertama ada penggunaan di SLTP terbuka. Penggunaan radio sebagai media pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. Sesuai dengan karakteristik SLTP tersebut, sebagian besar menggunakan bahan berupa modul belajar di mana saja saat sedang bermain atau sedang bekerja. Yang kedua ada penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Sebagian besar berasumsi bahwa elektronik yang dimaksud di sini lebih diarahkan pada penggunaan teknologi komputer dan juga internet. Penggunaan media tidak terprogram. Penggunaan media ini bersifat bebas, yaitu bahwa media itu digunakan tanpa diawasi atau dikontrol dan tidak terprogram sesuai tuntutan kurikulum yang diberikan oleh guru atau sekolah. Ada 2 contoh jenis penggunaan media ini. Yang pertama ada penggunaan kaset pelajaran bahasa Inggris. Kaset pelajaran bahasa Inggris ini dapat dijumpai di toko sekitar. Kaset ini dibuat untuk melengkapi buku-buku pelajaran bahasa Inggris. Orang yang memerlukan program tersebut dapat membelinya secara bebas. Yang kedua ada penggunaan siaran radio untuk pendidikan. Pada saat ini banyak siaran radio atau televisi yang bersifat pendidikan, misalnya siaran pelajaran bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada variasi penggunaan media. Media pelajaran dapat digunakan secara bervariatif penggunaannya. Di antaranya ada media dapat digunakan secara perorangan. Media dapat digunakan seseorang yang sendiri saja atau individual, dan ada beberapa media yang memang bisa digunakan untuk perorangan. Yang kedua ada media dapat digunakan secara berkelompok. Media ini dirancang digunakan secara berkelompok, dan juga media ini memerlukan buku untuk panduannya. Yang terakhir ada media digunakan secara massal. Orang yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan dapat menggunakan media tersebut secara bersama. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.